Sudah dikonfirmasi oleh Presiden Trump ya teman-teman ya di sini ya kalau US itu akan segera buka lagi untuk government-nya. Ukur ya suatu volatilitas di market itu sendiri. Nah, lu orang perhatiin ya. Ini dia normal dan normal dan normal. Gitu. Tadi ini ada liquidity nih. Nah, liquidity ini bisa diambil sama dia. Nah, liquidity ini bisa diambil 4075 teman-teman ya. Kemudian targetnya sini pertama, yang kedua itu baru dia. Halo semua, kembali lagi bersama gue Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold itu sendiri. Ya, seperti yang lo orang lihat, gold sedang sideways atau akumulasi lagi setelah mengalami kenaikan yang ya cukup signifikan teman-teman dari 3980 sampai ke 4140 atau bahkan 150-an ya teman-teman. Kita perhatikan nggak nyampe 150 ya, ternyata 147 ya teman-teman ya. Oke, ini kenaikan kemudian dia masih melakukan akumulasi lagi. Nah, sebelum kita bahas secara teknikal lebih jauh, kita mau lihat dulu ya isu yang masih hot ya teman-teman. Sebenarnya isu ini udah gua angkat juga dan gua share ke channel Telegram teman-teman. Jadi lo orang bisa cek di channel Telegram channel Trading ID ya, yaitu mengenai government US yang akan segera dibuka lagi teman-teman. Nah, ini lo orang bisa cek di sini ya untuk penjelasannya gitu. Nah, ini ada penjelasannya teman-teman ya. Kemudian untuk yang bagian news ya. Nah, ini kalau news government shutdown itu, nah ini ya update terkini mengenai US shutdown dan dampak ke gold itu bagaimana gitu. Nah, ini pendanaan pemerintah hingga 30 Januari 2026, kemudian beberapa isu fiskal dan subsidi masih ada dalam negosiasi lanjutan. Nah, katanya kalau untuk negosiasi ini akan dilakukan kembali ketika pemerintahan sudah aktif kembali, teman-teman. Dan ini juga sudah dikonfirmasi oleh Presiden Trump ya, teman-teman ya, di sini ya, kalau US itu akan segera buka lagi untuk government-nya, dan ini adalah kabar yang cukup bagus untuk kita semua ya. Jadi dampaknya apa? Dampaknya ke secara general ya, gue jelasin di sini ya. Secara general itu dia USD menguat ya karena recovery, kemudian dampak ke gold itu artinya dia bearish teman-teman. Jadi lebih cenderung untuk ke arah pelemahan ya untuk goldnya gitu teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat memang ya tanda-tandanya udah ada. Cuma karena memang masih ngegantung ya, saat ini masih butuh persetujuan dulu ya. Ini kalau kita lihat jika disahkan penuh ya risiko global turun ya, kemudian USD bisa menguat kembali. Ya, gold berpotensi untuk terkoreksi kembali, tapi koreksi ini masih dalam jangka yang cukup stabil ya dan cukup normal ya, karena dia gold juga udah rally cukup tinggi teman-teman ya. Nah, sekarang masih ada di the house ya teman-teman ya. masih menunggu persetujuan dari House of Representatives ya, dan juga tanda tangan Presiden Trump gitu. Nah, tadi gue juga ada share di Trader Hub ya. Jadi kalau orang mau join Trader Hub, boleh info ya ke admin, nanti bisa join, dikasih detailnya teman-teman. Di bagian daily outlook ya, gold saat ini berada dalam retracement 5061 teman-teman ya. Penurunan ini juga masih dikatakan dalam tahap koreksi wajar ya, bukan yang buat tren menjadi bearish teman-teman. Justru ini bisa dijadikan sebagai momentum kalau lu orang mau nabung emas lagi ke depannya gitu teman-teman. Oke. Nah, lanjut lagi, kalau untuk news itu kita belum ada news teman-teman ya, karena US juga masih proses untuk buka lagi teman-teman ya. Kalau untuk tomorrow juga ada sih tomorrow, cuma masih tentatif ya. Untuk hari ini tidak ada news sama sekali. Dan sekarang kita mau cek ke open interest data. Nah, untuk open interest data di sini udah gua share juga ke lo orang di channel Telegram teman-teman. Jadi untuk yang belum join silahkan join untuk bisa akses channel Telegram table of open interest data ini gitu teman-teman. Untuk hari ini opennya di 130 ya untuk opennya dia, kemudian yang cukup banyak saat ini di 4100 ya. Di 4100, kemudian ada lagi itu di 4 berapa nih? Bentar.
Epic Pen gue error. Bentar ya, bentar. Oke, jadi tadi drama dulu ya guys, Epic Pen-nya error. Nah, ini ada di 4100 ya. Kemudian ya akumulasi cukup banyak di bagian bawah ya. Ini ada 4080, kemudian 4065 ya, lalu 4060 dan 4050. Ini cukup banyak sih di bawah ya. Sedangkan di atas 4130 ya. Saat ini ada di kisaran level 4150, kemudian 4165 dan ada lagi di 4180 sebagai kenaikan tertinggi dia untuk hari ini gitu teman-teman. Ya, overall sih untuk call-nya sama put money-nya sekarang menumpuk di bawah 4100 gitu teman-teman. Nah, sekarang tadi tapi secara bias untuk open interest data ya untuk pivot hari di 4130 dan pivotnya itu di pivot di 130. Nah, itu sini reject ke bawah 3135 dan ditambah reject lagi di bawah 4110 itu bisa potensi ke 4090 dan 4075. Tapi di atas 4135 targetnya masih di 45, 145 sama 160 gitu teman-teman. Oke, nah sekarang kita mau cek ke bagian CPR ya. Oke, jadi pada saat kemarin dia naik tinggi ini CPR-nya cukup kecil ya. Ini pernah gue bahas juga. Jadi CPR itu bukan cuma penanda tren bullish, tren bearish ya, nggak cuma itu. Jadi CPR yang range-nya kecil itu bisa menjadi tanda dari penerusan arah tren, ya tingkat volatility harga atau pembalikan arah tren yang memang cukup volatile gitu teman-teman. Intinya dia mengukur ya suatu volatilitas di market itu sendiri. Nah, lu orang perhatiin ya, ini dia normal dan normal dan normal gitu ya teman-teman ya. Nah, ini movementnya itu enggak yang tinggi banget ya, naik sini naik sini naik sini ya gitu. Atau bahkan sampai dia sideways doang gitu. Nah, tapi ini begitu dia itu volatilitasnya kecil, ini dia naiknya gila gitu. Luar biasa sekali naiknya. Dia strike push ya. Whatever itu yang terjadi pokoknya dia strike push ke atas gitu. Jadi kalau ada satu arah terus gitu teman-teman. Itu adalah tingkat volatility yang cukup besar gitu. Cuma beda ini satu arah gitu teman-teman. Jadi volatilitas yang besar itu nggak cuma berarti naik turunnya kenceng ya, tapi bisa dia satu arah baik itu naik atau turun gitu teman-teman. Tergantung dari marketnya dan kondisi saat yang terjadi yang saat itu teman-teman. Nah, untuk hari ini dia kecil juga nih. Ya, kalau kemarin kan gede nih ya. Nah, dia main-main ya nggak jauh lah gitu ya, naik turun naik turun. Nah, kalau untuk hari ini ya memang agak kecil. Jadi kalau gue ya personal ya, misalkan gue mau nge-sell untuk saat ini, gue mendingan nunggu dulu. Misalkan hari ini dia bisa closing daily-nya di bawah CPR ya, besok gue baru bisa nge-sell. Tapi kalau misalkan hari ini dia masih berada di atas CPR, maka besok belum bisa gue sell dulu. Intinya adalah sebenarnya kalau patokan kita menggunakan CPR, hari ini closing di bawah CPR, besok kita cari setup sell gitu. Tapi kalau misalkan belum closing, kita belum bisa cari setup sell untuk yang jangka panjangnya gitu. Ini kecil yang menunjukkan akan ada peningkatan tingkat volatility market, baik itu di sesi US ataupun sesi London hari ini. Tapi London kalau udah jalan sih nggak ada dampak ya, paling ya sesi US lah kita lihat ya teman-teman ya. Nah lalu ini untuk R1 R2 ya, R1 sampai R3 itu ada di 4151, 4176 sama 4203 ya. 4151 ini sebenarnya relate dengan open interest data teman-teman ya. Lalu untuk S1 S2 di bawah CPR ya, itu ada di 4099 atau 4100. S2-nya itu ada di 4073 dan S3-nya itu ada di 4047 dan ini akan dicapai ketika dia bisa berada di bawah 4124 ya teman-teman ya gitu. Ini untuk call hari ini. Kalau misalkan dia volatile pun in case dia turun, dia bisa turun di bawah S3 ini ya, dan potensi untuk ngejar bawah lagi. Nah, tadi gue udah cek ya di sini. Ya, ini daily ya, daily. Jadi just information ya, di sini kita tarik dari Fibo retracement. Ya, ini gue tarik dari 4379 ke 388 teman-teman. Ini kita dapat di 561 itu di kisaran 4134 sama 4191 teman-teman ya. Nah, ini adalah area retracement-nya dia atau kenaikan 50% teman-teman ya untuk gold saat ini. Berarti dia berada di area retracement nih. Nah, ini juga bertepatan dengan area
resistennya dia gitu. Nah, maksimal dia naik itu maksimum ya. Itu dia di 76,4, itu di 4263 gitu teman-teman. Jadi in case dia break di atas 4200, kita masih bisa nunggu sell lagi itu kurang lebih di harga 4263 atau di 76,4 itu untuk daily-nya dia gitu teman-teman. Nah, ini kemudian di bawahnya tadi di bawah 4100 ya, kita ada lihat di bawah R3 lebih tepatnya ya, 4047. Nah, di bawah S3 ini level support yang bisa kita manfaatkan atau yang bisa kita pantau ada di 4077 sampai 4038. Memang range-nya cukup besar yaitu 40 poin atau 400 pip. Tapi ini kita ambil dari FVG di 4 hours yang memang masih fresh ya, teman-teman ya. Gitu. Cuma kalau ini karena memang cukup lebar juga, jadi gue nggak nyaranin. Paling kalau lu mau lu orang pecah ya, di time frame 1 jam. Ya di time frame 1 jam ini bisa dipecah, ambil yang bawah sini aja, teman-teman ya. Jadi dari 4019 ke 4007 teman-teman. Jadi cukup ambil range itu memang udah cukup sih gitu. Cuma kalau memang orang tipikal yang swinger ya atau emang ya entry-nya besar, range-nya besar itu boleh ya. Intinya kalau range besar itu memang harus disertai dengan risk management yang baik juga gitu. Nah, ini kalau mau memang versi mepetnya itu ada di 4019 sampai 407 ya. Cuma kalau gua sih ngambil nanggung ya, ini ya. Nanggung banget. Paling kalau mau nih ini ternyata ada lagi gap ya. Nah, 4040 atau 404000 teman-teman. Jadi kurang lebih ya 200 pip ya, 20 pip teman-teman. 200 pip atau 20 poin gitu. Nah, di sini ada liquidity juga gitu. Berarti ini area pantau aja untuk hari ini ya teman-teman ya gitu, biar besok kita coba cek lagi. Nah, ini untuk kalau orang mau sell stop. Nah, kalau sell stop itu pastikan dia bisa taruhnya di bawah 4100 aja gitu teman-teman ya. Jadi kenapa gue bahas ada ini, karena ini cukup menjanjikan kalau in case dia bisa breakout dari 4100 ke bawah ya, itu lanjutannya ini ada liquidity nih. Nah, liquidity ini bisa diambil sama dia. Nah, liquidity ini bisa diambil 4075 teman-teman ya. Kemudian targetnya sini pertama, yang kedua itu baru dia masuk ke 4047 atau 4050 sampai ke jackpotnya 4038 teman-teman gitu. Oke. Itu kalau misalkan dia belum bisa break dari mana? Dari 4150, 4160 ya. Dia balik turun, tapi kalau di atas 4150 ya maka lanjut naik. Tadi kita ambil di kisaran harga kalau di atas itu ya. Nah, ini gua ada VG juga teman-teman, itu di harga, nah ini kalau kita mapping di 1 hours ya pakai metode FVG ya atau fair value gap teman-teman. Nah, ini ada di kisaran 4188 sama 4206 gitu. Ini sebenarnya masih oke sih karena dari open interest juga 4188 tadi 4188 ya, 4188, 4180, 85 juga ada gitu. Cuma ini memang mentok-mentok di 4165 sih. Ya, 4165 ya kisaran inilah ya, di kisaran FVG week yang ini gitu teman-teman. Ya, 4165. Cuma kalau dia mau extend lagi ya bisa ke 4188, tadi masih ada juga gitu. Ke 4200 juga bisa gitu. Ini FVG-nya bisa kita manfaatin untuk cari celah sell juga gitu. Oke teman-teman. Ya mungkin itu dulu yang mau gue sampaikan ke lu orang ya, supaya video nggak terlalu panjang. Thank you untuk yang sudah nonton. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak dari teman-teman kalian yang bisa mendapatkan insight seperti ini setiap harinya. Oke teman-teman, thank you and see you on the next video update.